Assalamualaikum Pak Yudi, perkenalkan nama saya Safirna, saya dari kelas RPL. Pada saat ini saya bekerja di Bank Darah Rumah Sakit MMC. Dan di video kali ini saya akan mempraktikkan pemeriksaan golongan darah metode tabung. Yuk langsung saja kita perkenalan alat, bahan, dan reagensianya. Yang pertama, tabung reaksi. Yang kedua, rak tabung. Yang ketiga, pipet pastur. Yang keempat, sentrifuge. Yang kelima, NaCl. Yang keenam, aquades. Yang ketujuh, lab kerja. Yang kedelapan, contoh darah pasien. Yang kesembilan, reagensia yang terdiri dari anti A, anti B, tes sel A, tes sel B, tes sel O, anti D, dan bovin albumin 6%. Tahap selanjutnya yaitu persiapan contoh darah pasien. Pertama-tama kita menulis identitas pasien pada lembar hasil pemeriksaan. Selanjutnya kita putar contoh darah menggunakan sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 2 menit. Sambil menunggu sentrifugasi, kita memberi identitas pada masing-masing tabung reaksi sesuai dengan nama reagensia dan identitas sampel pada tabung yang akan kita pergunakan pada pemeriksaan golongan darah metode tabung. Setelah dilakukan sentrifugasi, teman-teman dapat melihat ya bagian yang terpisah antara plasma dengan sel darah merahnya. Selanjutnya kita pisahkan plasmanya ke dalam tabung reaksi yang lain sampai benar-benar habis ya, secara perlahan-lahan. Ini ya yang sudah kita pisahkan antara plasma dan sel darah merahnya. Selanjutnya kita membuat suspensi sel darah merah dengan cara meneteskan 8 tetes sel darah merah pekat ke dalam tabung reaksi. Dan selanjutnya kita tambahkan 4 sampai 4,5 ml NaCl ke dalam tabung reaksi dan kita lakukan pencucian sebanyak 3 kali ya dengan pemutaran menggunakan sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 2 menit. Selanjutnya pembuatan suspensi sel 5% dengan cara disiapkan NaCl sebanyak 19 tetes ke dalam tabung reaksi. Setelah dilakukan 3 kali pencucian, kita buang supernatannya sampai benar-benar habis ya, sehingga didapat sel darah merah pekat. Kita ambil 1 tetes sel darah merah pekat dan dicampurkan ke dalam 19 tetes NaCl sebelumnya. Kita homogenkan sel darah merah dengan NaCl sehingga didapatkan suspensi sel darah merah dengan konsentrasi 5%. Selanjutnya, kita teteskan reagensia pada masing-masing tabung yang sudah kita beridentitas sebelumnya, yaitu sebanyak 2 tetes untuk anti A, anti B, anti D, dan bovin albumin 6%, dan sebanyak 1 tetes untuk tes sel A, tes sel B, dan tes sel O. Selanjutnya kita teteskan 1 tetes suspensi sel 5% pada tabung anti A, anti B, autokontrol, anti D, dan bovin albumin 6%. Selanjutnya kita teteskan serum pada tabung tes sel A, tes sel B, tes sel O, dan autokontrol sebanyak 2 tetes. Setelah sampel dan reagensia kita teteskan, selanjutnya kita homogenkan dulu ya pada tiap-tiap tabungnya dan kita sentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm selama 15 detik. Setelah dilakukan sentrifugasi, kita letakkan pada rak tabung dan kita homogenkan perlahan untuk melihat ada atau tidaknya aglutinasi pada tiap-tiap tabung. Pada tabung anti A tidak terdapat aglutinasi, pada tabung anti B tidak terdapat aglutinasi, pada tabung tes sel A terdapat aglutinasi 4 positif.
Pada tabung T sel B terdapat aglutinasi 4 positif. Pada tabung T sel O tidak terdapat aglutinasi. Pada tabung autokontrol tidak terdapat aglutinasi. Pada tabung anti D terdapat aglutinasi 4 positif. Pada tabung bovin albumina persen tidak terdapat aglutinasi. Dari pembacaan hasil, maka pada sel darah merah pasien terdapat antigen D, dan di dalam plasma pasien terdapat antibodi A dan antibodi B. Maka golongan darah pasien tersebut adalah golongan darah O resus positif. Demikian video penjelasan dari saya. Semoga jelas dan bermanfaat ya. Terima kasih Pak Yudi atas tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.